Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agus Prayoga dari kelas 10A. Ingin membahas materi tentang determinasi dan posibilisme. Pengertian kunci determinasi dan metodenya. Pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Meskipun sebenarnya Lamarck 1778 yang pernah menggunakan kunci metodenya untuk identifikasi. Secara umum, pengertian kunci determinasi adalah pertunjukan yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordon, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci determinasi terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi dibuat secara bertahap, mulai dari bangsa, suku, marga, atau jenis dan seterusnya. Ciri-ciri makhluk hidup disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci memilih satu di antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. 1. Kunci harus dikontom berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimasukkan haruslah mudah diamati. 3. Deskripsikan karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam suatu kuplet harus identik. 7. Pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. 1. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri makhluk hidup yang akan dideterminasi, vegetatif dan generatif. 2. Pilih kunci yang sesuai dengan materi dan daerah geografi dan di mana makhluk hidup tersebut tinggal. 3. Baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. 4. Perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. 5. Pahami arti dari semua istilah yang ada. 6. Spesies tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan, yakni tidak kena mungkin terjadi kesalahan ulangi ke belakang. 7. Apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. 8. Konfirmasi pilihan tersebut dengan deskripsinya. Menurut pandangan posibilisme, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan, melainkan hanya sebagai faktor pengendali yang memberikan peluang untuk mempengaruhi kebudayaan manusia. Posibilisme diperoleh oleh seorang geografi Prancis, Paul Vidal de Leblanc 1854 sampai 1918, mengatakan bahwa alam tidak menentukan, tetapi hanya menawarkan berbagai kemungkinan kepada manusia. Intinya, alam sekedar menawarkan berbagai kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh manusia melalui senjata teknologinya. Posibilisme muncul setelah Vidal melakukan penelitian untuk membuktikan
interaksi antara manusia dan lingkungan pada masyarakat agrasin pramodern. Manusia akan berinovasi membuat sengketa di daerah pegunungan untuk menghindari longsor. Selain itu, manusia juga bisa membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di daerah yang dilalui sungai. Alam memberikan kemungkinan manusia memanfaatkan semua sumber daya sesuai dengan tradisi, budaya, dan tingkat perkembangan sosial ekonomi. Manusia dipandang bukan hanya produk lingkungan alami. Alam tidak lain lebih dari sekedar memberi sinyal atau nasihat yang bisa kita pikirkan solusi pemecahannya. Kemungkinan pada setiap wilayah dibatasi oleh harga yang bersedia dibayar oleh manusia atas apa yang diinginkan dari lingkungan. Saat ini, budidaya tanaman pangan misalnya sudah sangat berkembang pesat. Di daerah perkotaan dengan gedung bertingkat kita bisa membuat hutan, menanam padi, buah dan lainnya dengan bantuan teknologi. Di masa lalu, perkembangan pertanian sangat ditentukan oleh faktor topografi, tanah, iklim, dan lainnya. Tapi saat ini, kemungkinan itu sudah diciptakan manusia dengan lahirnya hidroponik, vertical garden, atau lainnya. Pada prinsipnya, manusia memiliki kemungkinan dalam mengelola dan mengendalikan wilayah, namun tentu alam memiliki batas pula yang kadang tidak bisa kita tembus penghalangnya. Contohnya saat ini kita tidak bisa memprediksi kapan gempa tektonik akan terjadi.